damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, sukacita di dalam Tuhan, dan yang pasti selalu mempunyai harapan dan iman kepada Tuhan Yesus. Saya Patricia Elsa kembali hadir pada acara ini, dan telah bersama dengan saya Romo yang sangat dikagumi oleh anak-anak seminari Wacana Bakti, Romo Salto Diodatus, Romo Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita menyapa Romo dahulu. Romo, apa kabar? Salam ketemu lagi, Romo. Halo Elsa dan sahabat ORK yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kabar saya sehat walafiat. Amin. Tetap semangat ya, Romo ya. Semangat. Baik, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Salto. Silakan, Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik Elsa yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, tambahkanlah senantiasa rahmat cinta kasih-Mu ke dalam hati kami. Sebab ya Tuhan, hanya itulah yang paling kami rindukan, yang paling kami inginkan untuk mengisi dan menguasai diri kami. Semoga kasih-Mu itu mendorong kami untuk melayani, untuk berbuat baik kepada sesama kami. Tuntunlah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar pada perjumpaan ini kami bersama-sama dapat memperoleh inspirasi iman bagi hidup rohani kami, agar kami tumbuh sebagai pelayan-pelayan yang rendah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan pada hari biasa Pekan Biasa ke-30, bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, bab 1, ayat 18b sampai dengan 26. Saudara-saudara, asal saja Kristus diwartakan, aku bersukacita karenanya. Dan aku akan tetap bersukacita, sebab aku tahu bahwa akhir dari semuanya ini ialah keselamatanku, berkat doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak mendapat malu. Kuharapkan bahwa seperti dahulu, sekarang pun Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidup maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup ialah Kristus dan mati keuntungan. Hidup di dunia bagiku berarti bekerja dan menghasilkan buah. Maka aku tidak tahu mana yang harus dipilih. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama Kristus, karena ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kalian, lebih perlu aku tetap tinggal di dunia ini. Dalam keyakinan ini, tahulah aku bahwa aku akan tetap tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kalian semua, supaya kalian makin maju dan bersukacita dalam iman. Dengan demikian, kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, yaitu apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Jika jiwaku haus akan Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bagaimana aku berjalan maju di tengah kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah.
di tengah suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, di tengah keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil suci dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Salto untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada kesempatan hari ini, hari biasa, pekan biasa ke-30. Dan Romo Salto akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Silakan Romo. Terima kasih Patricia Elsa yang baik. Oke, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Tuhan, aku ada 3 pungta atau butir-butir permenungan yang ingin aku bagikan dalam kesempatan yang penuh rahmat ini. Yang pertama, itu adalah spirit seorang pelayan yang rela untuk turun atau descending. Yang kedua, spirit seorang pelayan yang menghilangkan diri, yang low profile, yang tidak begitu menunjukkan dirinya, atau dalam spiritualitas disebut sebagai disappearing, ya, karena dia demikian rendah hati. Lalu yang ketiga, spirit seorang pelayan itu adalah dying atau pelayanan yang diwujudkan dengan semangat pengorbanan, gitu ya. Jadi ada 3D. Ada 3D, yaitu descending, turun,
disappearing atau menghilangkan diri, tidak kelihatan gitu ya, dan dying atau berkorban. Ketiganya adalah spirit seorang pelayan Tuhan, ya. Kalau kita mencermati Injil yang kita sudah dengarkan dan bacaan pertama tadi dari Filipi ya, renungan yang kita ambil berkaitan dengan 3 hal itu. Yang pertama yaitu pelayanan untuk turun. Lukas bab 14 ayat 11 bunyinya begini tadi. Sebab barang siapa meninggikan diri, gitu ya, meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke, jadi di mata Tuhan, pribadi yang rendah hati itu yang bernilai, bukan yang sombong. Apa sih yang bisa kita sombongkan? Kalau semua itu berasal dari Tuhan, diselenggarakan oleh Tuhan, dan kelak kembali kepada Tuhan pula, siapakah kita ini selain seorang pelayan, hamba yang selalu ingin memadahkan pujian syukur karena Tuhan baik kepada kita. Yang kedua, itu disappearing. Dia berada di balik layar. Lukas tadi, bab 14, ayat 8 sampai 10. Mengatakan, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Jadi Yesus mengajak kita memposisikan diri sebagai apa? Sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Kalau kita rendah hati, orang akan memandang dan menerima kita hadir sebagai seorang sahabat yang berdiri di sampingnya, berdampingan, berjalan bersama-sama. Oleh karena itu membuat kita merasa nyaman untuk bekerja sama, melayani satu sama lain. Dengan spirit seorang sahabat yang kerap kali itu juga meneguhkan dan memberi semangat kepada kita saat kita sedang merasa sedang jatuh-jatuhnya itu, sedang tidak mudah gitu ya. Ada sahabat yang menerima kita, mendengarkan kita, yang menyemangati kita. Jadi disappearing. Yang ketiga itu dying atau berkorban. Paulus mewujudkannya, seorang pelayan iman yang sejati. Filipi 1 ayat 21 tadi mengatakan dengan lugas refleksi Paulus yang demikian dalam. Setelah ia berjerih payah melayani, Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba ya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gimana bisa mati itu adalah keuntungan ya? Dari mana itu mengertinya itu begitu? Sama seperti Yesus kan, wafat. Karena cinta kasih yang sejati itu merasakan ada semangat kesetiaan, ada sukacita bahkan dalam derita, ya. Bukan
bukan menjadi orang yang suka susah gitu hidupnya, ngapain cari susah hidup gitu. Bukan gitu maksudnya. Tetapi kalau kita punya cinta di dalam hati, derita itu terasa bahagia. Maksudnya, karena ada makna, ada nilai di dalamnya. Sehingga kita memperjuangkannya. Dan itulah kualitas pribadi. Kita tidak memilih berdasarkan rasa senang, tidak senang, suka atau tidak suka, ya. Tetapi ada yang bernilai yang patut untuk diperjuangkan. Dan itulah yang disebut Paulus sebagai bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti junjungannya guru kehidupan kita yang menempuh jalan salib hingga wafat kemudian bangkit. Kan? Karena dalam salib itu, dalam jalan pelayanan itu, kita mewujudkan rasa tanggung jawab atas Tuhan yang percayakan kepada kita. Nah, jadi itu spiritnya, ya. Rela hati, suka hati, bukan lalu kemudian setelah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, terus juga merasa diri, oh hebat gitu ya. Enggak juga kan? Karena spiritnya adalah pelayanan. Dan seorang pelayan punya jiwa kerendahan hati. Elsa, aku punya kisah konkret soal itu. Ya. Iya, silakan Romo. Yang sangat inspiratif. Oke, thank you Elsa. Jadi, di sekitar jalan Kaliurang, Yogyakarta, ada seorang ibu, ya, perempuan pedagang menanti kendaraan. Ia berdiri di pinggir jalan gitu ya. Lalu karung-karung beras sudah di sekelilingnya. Pikirannya itu pengen lekas pergi ke Pasar Keranggan. Salah satu pasar tertua di Yogyakarta yang konon itu sudah berdiri sejak abad ke-18. Nah, peristiwa ini yang menyangkut ibu ini itu pernah disaksikan langsung oleh S.K. Trimurti, istri dari Sayuti Melik, mengetik naskah proklamasi. Dalam buku Tahta untuk Rakyat, wanita yang merupakan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia itu menceritakan bagaimana dirinya mengalami sikap ringan tangan langsung dari siapa? Dari Sultan. Sultan. Ya. Ini bukan Sultan bahasa anak muda ya, karena anak muda kan Sultan banget loh gitu. Sultan kalau bahasa anak Jaksel atau OMK itu Sultan itu orang paling kaya, orang kaya lah. Iya gitu kan. Orang kaya dan yang suka belanja-belanji gitu loh. Oh, belanja-belanji. Nah ini bukan ya guys ya, bukan. Sultan benar berarti kan? Sultan benar. Sultan Jogja itu kan. Benar, ya. Sultan Jogja. Kejadiannya tuh Elsa dan para sahabat berlangsung tahun 1946 ya. Nah, ceritanya berawal ketika wanita pedagang beras tadi memberhentikan jeep untuk menumpang ke Pasar Keranggan. Oke. Stop gitu ya, pengen numpang. Lalu setelah sampai di Pasar Keranggan, ya, sang pedagang wanita ini meminta supir yang membawa jeep itu kan untuk menurunkan semua barang dagangannya di pasar itu. Iya betul, oke. Nah setelah selesai menurunkan barang dan menurunkan barangnya itu juga kan dia kan pengen lekas ya, sudah sangat terburu-buru. Ya. Dia tergesa-gesa, saya pengen cepat gitu kan, maka disuruh-suruh supirnya. Waktu naikin barang itu juga udah disuruh-suruh kan, ayo naikin. Ngangkat beras ke jeepnya itu kan. Mau tuh. Tenang-tenang aja supir jeepnya kan, dengan suka hati, yuk diangkat membantu gitu. Lalu ketika diturunin juga kan disuruh-suruh, turunin, ayo turunin gitu kan. Nah, setelah selesai si ibu ini bersiap untuk membayar jasa. Bayar jasa nih kan. Nah, ternyata dengan halus supir jeep itu menolak pemberiannya. Nah, makin ngegas kan? Makin ngegas nih, emak-emak. Ya, makin ngegas dengan nada emosi.
wanita pedagang tadi mengatakan kepada sang sopir jeep itu, apakah uang yang saya kasih ini kurang? Emang kurang apa? Gitu kan. Lalu tanpa berkata apapun ya, dengan sopan, dengan lembut, ya dengan baik, sang supir jeep itu lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan ya. Langsung heran dah tuh wanita tadi. Belum bayar lagi kan. Terus kejadian itu kan dilihat oleh seorang polisi, Elsa ya. Datang menghampiri dan bertanya kepada pedagang wanita itu, apakah Mbak Yu tahu siapa sopir tadi? Kata si Pak Polisi ya, kata si Pak Polisi. Lalu ibu itu ya, emak tadi itu kan bilang dengan masih masih panas kali ya suasana hatinya kan, mengatakan, sopir ya sopir. Kan siapa pertanyaannya? Sopir ya sopir. Habis perkara, saya tidak perlu tahu namanya. Buat apa? Kan. Memang sopir itu tadi agak aneh. Katanya gitu. Jawab sang wanita dengan nada dengan mendidih kali ya, panas kali suasana hatinya. Lalu sang polisi menjawab ya dengan tenang, kalau Mbak Yu belum tahu, saya kasih tahu. Sopir tadi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja di Ngayogyakarta ini. Jawab sang polisi. Lalu pedagang itu tadi, ibu tadi, pingsan, gelepak, jatuh pingsan, kagetlah. Wah, supir yang dimarah-marahin dan disuruh-suruh tadi itu, ya, ternyata adalah sultannya, ya, adalah pimpinannya yang tadi ternyata udah membantunya dengan disuruh-suruh lagi kan menaikkan dan menurunkan barang, ternyata adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Oke, kalau kita perhatikan apa yang diteladankan oleh Sri Sultan, itu spirit untuk mau rela turun menolong orang lain. Kan? Kisahnya juga tidak sampai saat ini juga belum begitu dikenali atau diketahui, dan beliaunya juga kan tidak cerita sana sini, saya sudah melakukan ini itu dan sebagainya. Karena memang demikian sadar bahwa pemimpin itu memang ada saatnya dia memang mesti tampil ya, tentu saja harus. Tetapi ada saatnya juga dia berada di balik layar. Dan tadi itu pasti kan Pak Sultan juga naik mobil, mungkin sedang ada tujuan tertentu atau pekerjaan tertentu, tetapi kemudian mengorbankan waktu, tenaga untuk membantu. Iya benar ya kan, dan baik sekali kan, dia melo-melin nggak apa-apa lah gitu. Toh saya mau membantu, menolong, mau melayani. Itu saya kira Elsa spirit yang bagus ya, seorang yang sebenarnya dipercaya sebagai pemimpin tetapi sangat rendah hati. Iya, tadi yang seperti Romo katakan, prinsipnya kalau untuk melayani berarti harus mau turun ke bawah, terus juga mau low profile, mau merendahkan hati gitu ya Romo ya. Nggak bisa melayani dengan hati yang sombong atau mungkin pengen kelihatan wah gitu dilihat orang begitu tinggi. Lalu yang ketiga juga kalau mau melayani ya harus berkorban juga ya, tadi waktu, tenaga, uang. Ya Romo ya, terkadang kita mau melayani kita juga perlu mengeluarkan uang gitu kan. Baik Romo, terima kasih banyak. Kita akan kembali sesaat lagi, sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah di tempat Anda, kita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Salto Diodatus, Projo Jakarta, dan saya Patricia Elsa. Dan kita tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Romo pada sesi awal mengenai bacaan pada hari ini dari bacaan pertama Filipi dan juga dari Injil Lukas. Dan sekarang kita akan lanjutkan kembali pembahasan dan juga isi renungan yang sangat inspiratif yang akan disampaikan oleh Romo Salto. Baik Romo, terima kasih. Romo, silakan Romo.
Oke, tadi kita sudah merenungkan tentang 3D, spirit seorang pelayan. Nah, Romo mau mengajak para sahabat Oase Rohani Katolik untuk mari kita coba merenung-renungkan bedanya pekerjaan dengan pelayanan. Ya, bila kita atau Anda melakukannya selama ada waktu luang, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya meskipun itu mengganggu aktivitas Anda, itulah pelayanan. Oke. Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih kepada Anda, itu adalah pekerjaan. Bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila Anda melakukannya demi kehormatan diri sendiri, itu pekerjaan, karir, menanjak terus. Bila Anda melakukannya demi kemuliaan Tuhan, itulah pelayan. Kan? Jadi ada ketulusan di hati seorang pelayan, ada kerendahan hati yang menguasai dan menggerakkan seorang pelayan Tuhan. Pelayanan itu, Elsa dan para sahabat, itu juga sebenarnya konkret kok bisa kita lakukan dalam hidup berkeluarga pula. Ya. Suatu ketika saya sangat terinspirasi dengan seorang mama. Saya waktu itu tugas di Papua, Elsa dan teman-teman. Seorang mama, karena di Mapiha sana, di Bomomani sana, di tempat misi Keuskupan Agung Jakarta kan, kalau di sini ibu ya, kita panggil ibu, tapi di sana perempuan ya itu dipanggil mama yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Seorang mama datang ke pastoran Bomomani, paroki Bomomani yang mendukung pemberdayaan umat dalam bidang pengelolaan biji kopi. Karena mata pencaharian mama-mama atau tete-tete atau bapak ya, yang umat yang hidup di sana itu sebagian adalah petani kopi. Maka pastoran membantu. Ada koperasi juga San Isidor yang mendukung dengan ada produksi sederhana ya, roasting, grinding dan sebagainya. Nah, suatu ketika seorang mama datang membawa sekarung green bean atau biji kopi yang masih hijau itu ya, yang belum digoreng gitu. Lalu ya tentu saja frater, waktu itu frater Salto Elsa ya, menimbang karungnya itu kan. Koha mama, koha itu artinya halo ya, halo. Mungkin seperti Horas juga atau hai gitu ya. Koha mama, mei, mari sini, mari. Lalu ditimbang. Ada sekitar 10 kilogram pada saat itu. Dan 1 kilonya nggak terlalu besar ya, angkanya juga. Tetapi lumayan untuk membantu perekonomian keluarga. Pada waktu itu saya masih frater ya, 1 kilo green bean ya bagus ya, yang bagus itu 50.000. Lalu setelah kami hitung ya, lalu kami beli, kami bayar, lalu mama itu mengatakan, hey Bo, pater ya, frater gitu. Terima kasih banyak terima kasih. Oh, dengan senang hati mama. Enaimo itu artinya sama-sama ya, atau dengan senang hati. Sama-sama gitu. Lalu yang membuat saya bergetar, membuat saya tersentuh adalah lalu kemudian mama itu ketika kami bersalaman, mama itu menatap saya dan mengatakan, frater, uang ini akan saya pakai untuk
kuliah anak saya di Jayapura. Jadi mama itu membawa 10 kilogram biji kopi dari pedalaman. Kalau kami di gerbang mapianya, sudah di dekat distrik ya. Dia mesti jalan kaki, saya tidak tahu berapa kilometer, lalu kemudian naik taksi mengangkat itu biji kopi itu ya. Kisah-kisah seperti ini, apakah sering kita dengar atau pernahkah diangkat? Mungkin tidak begitu ya. Tetapi bagi saya inilah pelayanan, inilah jiwa seseorang yang rendah hati gitu ya, yang melayani dan kalau bahasanya Ibu Teresa itu punya cinta yang besar dalam hal-hal yang sederhana dan tidak kelihatan. Yang menjadi makna yang terpenting dalam hati mama itu pasti anaknya tuh. Sehingga dia mau melakukannya dengan gembira walaupun susah, walaupun jauh. Ya, tapi toh dia tetap melakukannya demi yang berharga baginya, yaitu anaknya. Jadi kalau kita melakukan hal-hal kecil di rumah, hal-hal sederhana ya, dalam keluarga, itu juga bagian dari pelayanan. Saya mencoba untuk merenungkan what is atau who is a woman ya. She brings life, new life. Ia membawa kehidupan baru ya. Lewat seorang perempuan lahir kehidupan baru. She is a friend. Ia juga adalah teman ya. Seorang perempuan, seorang ibu, seorang mama juga memberikan kehangatan cinta, warm love that you need to grow ya. Kehangatan cinta yang kita butuhkan untuk bertumbuh. She is a mortar between all the brick that make up your family, atau pilar ya yang membangun, menopang bangunan keluargamu. That make you a house, a home, yang membuat bagimu rumah ya. Rumah, sungguh-sungguh rumah yang nyaman untuk tinggal. She save you from a lot of trouble ya. Mama itu menjaga anak-anaknya tuh dari kadang-kadang jatuh, bocil kan suka main jatuh ya. Dilindungi sama mamanya kan. Kalau lagi jalan-jalan kemana gitu, main. She worries about you ya. Seorang mama juga khawatir akan dirimu. Constantly pray that you don't go off and lose your soul ya. Kalau anak-anaknya sudah jauh, mama dari rumah mendoakan supaya anaknya itu tidak kehilangan jiwanya. She makes many sacrifice ya. Seorang ibu itu membuat banyak pengorbanan. Just how many of you that have been educated by that labor, sweat ya. Berapa banyak dari kita yang sudah melihat mama bekerja keras dan berkeringat demi apa? Demi anak-anaknya, demi kita. A woman that is a mother has to make many sacrifice. Seorang perempuan, seorang ibu yang adalah mama ya itu membuat banyak sekali pengorbanan. Pengorbanan itulah pelayanan, oke? Jadi mari kita melayani dengan sungguh, mengasihi dengan sungguh. Kayak sebuah lagu. Tahu lagu melayani? Melayani lebih sungguh, ya kan? Melayani lebih sungguh. Tahu nggak lagu itu, Elsa? Tahu sih. Oh ya, kayaknya kalau pakai gitar lebih sip lagi kali ya. Iya, tapi Romo aja yang nyanyi karena kalau saya ikut nyanyi nanti suaranya pecah Romo. Karena kita kan Zoom, nggak bisa bareng-bareng Romo. Oh iya. Iya. Suara kamu bagus loh tadi pas. Halo. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku.
Luar biasa. Begitu, mari kita melayani, mengasihi lebih sungguh lagi. Romo, sedikit Romo, saya mau bertanya. Tadi kan menyinggung tentang istilah pekerjaan dan juga tentang istilah melayani ya, nanti Romo sempat kasih definisi kan. Kalau seorang Romo itu lebih cocok dibilang itu pekerjaan atau dibilang itu melayani atau pelayan? Pelayanan, tentu saja. Hanya di KTP aja ya Romo, pekerjaannya pastor gitu ya Romo? Iya, KTP saya juga belum berubah, kayaknya saya masih siswa itu. Ya berarti seorang Romo itu juga berarti kan bukan sekedar pekerjaan, tapi dia seorang pelayan Tuhan ya Romo? Betul, kami melayani seperti Paulus tadi tuh. Ya. Orang pelayan yang menyerahkan diri atau memberikan dirinya bagi Tuhan, bagi gereja, bagi Anda, umat Allah. Amin. Kita doakan bersama-sama juga, semoga Romo Salto tetap setia dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan juga sebagai pelayan Tuhan, sebagai Romo Purjo, Jakarta. Amin. Elsa, Amin. terima kasih. Terima kasih banyak Romo, sangat inspiratif sekali hari ini renungannya, dan juga tadi ditutup oleh nyanyian dan juga permainan gitar dari Romo. Pastinya kita semua yang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini sungguh semakin dikuatkan, dan juga kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, dan yang Tuhan butuhkan dari kita adalah kerelaan hati, untuk kerendahan hati, dan juga mau melayani. Baik, seperti itu ya Romo ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Romo. Kita akan tutup acara ini dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Salto. Silakan Romo. Para sahabat ORK, Elsa yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita akan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami telah Engkau kasihi lebih dahulu. Kami Kau cintai walaupun kami banyak salah, kekurangan, banyak dosa. Engkau mencintai kami dengan cinta yang tanpa batas dan tanpa syarat. Semoga kami menyadarinya, semoga kami mengalaminya, dan merasakan demikian besar cinta-Mu pada kami. Jadikan kami Tuhan, pribadi-pribadi yang dikuasai oleh cinta kasih ilahi, cinta kasih Allah, sehingga kami punya kerendahan hati dan ketulusan untuk melayani sesama kami. Sebab ya Allah, gerejamu, masyarakat ini pula demikian membutuhkan pribadi-pribadi yang punya keutamaan kerendahan hati, yang mau melayani, yang mau turun, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga inspirasi iman yang kami dengarkan hari ini memberikan kepada kami kekuatan baru, daya bagi jiwa kami untuk melayani dengan gembira dan tulus hati. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang maha baik melimpahkan berkat kepada para sahabat Oase Rohani Katolik, Elsa, dengan rahmat kesehatan, dengan rahmat sukacita dalam pelayanan, dan damai di tengah-tengah keluarga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Salto, dan kita semua sungguh semakin dikuatkan, dan kita semua berharap yang menyaksikan teman-teman sahabat Oase Rohani Katolik tetap dalam kondisi baik, sehat, dan juga percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Salto Deodatus pamit undur diri, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Sampai jumpa. Bye.